pada hari ini dan untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas ya, apokrifa. Apokrifa. Ya. Dan seri ini sifatnya adalah introduksi gitu ya, introduksi dari kitab-kitab apokrifa. Kita nggak akan membahas secara detail semua kitab apokrifa ya sampai ke detail-detail, tapi kita akan ada introduksi. Dan pada malam hari ini kita akan lakukan ya introduksi kepada introduksi gitu ya. Kita hari ini akan membahas bersama-sama ya kenapa gitu ya, kenapa kita akan mempelajari ini dan apa sebetulnya itu apokrifa gitu. Ya pertama-tama tuh kenapa? Ya. Jadi dalam hal ini ya Bapak Ibu Saudara sekalian ya, saya tuh sama kalian semua, sama kita semua tuh dalam tema ini tuh sama-sama murid gitu, sama-sama murid. Karena ini bukan satu topik, satu pelajaran yang bahkan kita itu sentuh di dalam seminar Protestan gitu. Ya. Jadi kalau tanya saya kenapa saya membawa tema ini ya, karena saya juga perdalam lagi pengenalan saya, ya, memperluas lagi pengenalan saya. Tapi ya bagi kita semua ya ini ada alasan yang lebih luas daripada ini. Ya. Tapi pertama-tama ya, kalau kita lihat kenapa dalam tradisi Protestan kita itu sangat jarang sentuh kitab-kitab sebetulnya ya itu cukup jelas karena semua tradisi-tradisi Protestan, tradisi-tradisi Katolik yang kita tolak di dalam reformasi, ya, itu semua didasarkan oleh ayat-ayat yang dicatat di buku-buku apokrifa gitu. Itulah kenapa di dalam tradisi Protestan, dalam gereja Protestan, ya, apokrifa itu kayak apa ya, kalimat kotor gitu, kayak tabu gitu, nggak boleh, jangan disebut, jangan disentuh. Itu cuma satu hal yang kita sebut buat kita kutukin aja gitu ya. Misalnya tradisi Katolik itu tentang purgatori, penyucian roh ya, penyucian roh. Ya. Itu dasarnya itu diambil dari buku-buku apokrifa gitu. Ya. Berdoa kepada orang mati, ya. Itu ayatnya dikembangkan dari kitab apokrifa. Ya. Jadi itulah kenapa sekali lagi dalam tradisi Protestan, ya, Protestan secara umum ya, nggak peduli karismatik ya, dalam hal ini ya, Pentakosta, karismatik, Anglikan apapun, kita tuh bersatu gitu. Kita dipersatukan karena kita semua tuh nggak memberikan ruang sama sekali ya, bagi apokrifa. Tapi ini justru satu hal yang disayangkan karena buku-buku apokrifa itu ada pentingnya gitu, itu signifikan. Ya. Pentingnya adalah di dalam kaitannya dengan perjanjian baru gitu. Ya. Dengan kata lain ya, buku-buku apokrifa sebetulnya memberikan kita satu gambaran yang lebih jelas lagi terhadap dunia perjanjian baru. Dunia di mana Yesus dan para rasul itu hidup gitu. Ya. Dan ini penting kenapa? Karena ini ada kaitannya dengan doktrin Alkitab kita, dengan bibliologi kita. Ya, ini kita juga sudah bahas di dalam kelas katekisasi ya. Kita tahu kan ya di dalam doktrin Alkitab kita percaya bahwa ketika penulis Alkitab itu menulis Alkitab sendiri, dia kan bukan dirasuk oleh Roh Kudus kan ya. Bukan di brainwash, bukan dikontrol, di mind control, bukan begitu ya. Tuhan memakai manusia-manusia yang terbatas ini di dalam waktunya, di dalam konteksnya, di dalam lingkungannya, di dalam pengenalan yang mereka ada, di dalam tantangan yang mereka hadapi, menulis Alkitab untuk menyatakan khususnya yang terkait dengan keselamatan, ya keselamatan. Dan di dalam bagian ini ya, apokrifa itu bisa sangat menolong kita. Kitab-kitab apokrifa bisa menolong kita. Karena sekali lagi, ya, kitab apokrifa itu adalah kitab yang ditulis di zamannya intertestament gitu. Ya. Kitab-kitab apokrifa adalah kitab-kitab yang ditulis sebelum kelahiran Yesus. Itu adalah kitab-kitab yang membentuk ya masyarakat budaya orang-orang Yahudi. Dan dari kitab-kitab apokrifa, ya, itu membuat kita bisa lebih mengenal siapa yang menulis, ya, semua kondisi-kondisi dan situasi yang dihadapi ya, dalam konteks Yahudi di saat itu. Dan saya percaya ya, di dalam ini kita tuh perlu lebih banyak studi lagi gitu, khususnya sebagai orang Protestan ya.
Karena tujuannya apa sekali lagi? Tujuannya adalah supaya kita tuh bisa lebih mengenal firman Tuhan. Bisa lebih mengenal khususnya perjanjian baru gitu. Apapun yang kita pelajari dalam PA, kalau itu nggak menolong kita untuk lebih mengenal firman Tuhan, ya moyong lah, nggak ada gunanya gitu. Ngapain ya kita tuh bahas semua teologi doktrin yang terlalu dalam, terlalu tinggi, tapi nggak ada kaitannya untuk menolong kita lebih baik lagi membaca Alkitab, ya itu nggak terlalu membantu gitu, ya. Dan kita harus sadar pada hari ini, ketika kita bilang perjanjian baru, ya, seringkali di dalam pengenalan kita, ya, terhadap perjanjian baru dan konteksnya itu bisa sedikit miskin gitu, bisa sedikit miskin. Misalnya apa? Misalnya saya kasih beberapa contoh aja ya. Kalau kita bahas Injil Matius gitu, coba kita tunjukkan ya. Injil Matius konteksnya itu apa sih gitu? Konteksnya itu apa gitu? Kalau Kosukman bisa jawab, Kosukman lagi. Konteks Injil Matius itu minimal gitu. Beberapa coba paparkan gitu. Nyata teks Injil Matius yang penting gitu, yang menolong kita. Misalnya apa? Hah? Hah? Ah, itu tipikal ya. Itu yang tipikal. Itu kitab Matius adalah kitab yang ditulis kepada otoritas Yahudi gitu. Ya. Kitab Injil Markus adalah Injil yang ditulis kepada yang mayoritas yang non Yahudi, misalnya Injil Yohanes ya, adalah Injil yang ditulis yang untuk melawan ajaran Gnostisisme gitu. Ini semua konteks-konteks yang tipikal yang kita sering sebut ya, ketika kita bicara tentang perjanjian baru gitu. Tetapi ya, di luar ini, konteks apa lagi yang kita bisa nyatakan gitu? Konteks apa? Itu kan bukan cuma satu singular konteks ya, bukan cuma singular konteks itu. Ya. Tapi bagaimana dengan budaya orang Yahudi? Bagaimana dengan iman yang mereka pegang? Bagaimana dengan pengharapan yang mereka pegang? Bagaimana dengan kepercayaan populer ya, yang mereka percaya di saat itu? Ya. Itu semua sebetulnya penting gitu untuk kita lebih bisa mengenal ya apa yang dicatat di dalam perjanjian baru. Ya. Kita perlu mengenal dunia orang Yahudi, khususnya Yesus ya di zaman Yesus untuk lebih bisa mengenal firman Tuhan gitu. Ya itu relasinya tuh cukup basic ya. Dan nggak cukup bagi kita ya kalau kita bilang misalnya apa ya, yang penting saya tahu orang Yahudi kepercayaannya apa di zamannya Musa ya, atau di zamannya Daud, atau bahkan di zamannya sekarang gitu, zaman sekarang ya. Yang penting saya tahu ya orang Yahudi di berbagai generasi gitu ya. Saya udah nangkep lah orang Yahudi itu seperti apa gitu. Saya pikir nggak cukup karena kita tahu ya setiap generasi itu orang itu beda-beda gitu. Penekanannya itu beda-beda. Orang yang hidup di zaman intertestamen itu ada konteks yang spesifik, konteks yang khusus gitu. Kita nggak bisa persamakan. Kita nggak bisa bilang bahwa kepercayaan kehidupan yang diterima di zamannya Musa itu persis dengan apa yang diterima dan yang ditekankan di zamannya Yesus gitu. Itu sangat berbeda gitu. Ya. Kasih contoh yang gampang aja. Misalnya kita ketemu banyak orang Tionghoa ya. Banyak orang Tionghoa tuh ngomong tentang bagaimana dunia kuno misalnya, orang-orang kuno Tionghoa ya, orang-orang kuno Tionghoa dulu sukanya begini ya. Itulah kenapa orang Tionghoa hari ini begini. Orang Tionghoa itu kan ada sejarah lama ya. Jadi orang-orang kuno Tionghoa, mereka begini, mereka percaya begini, makanya sekarang kita tuh begini gitu. Ya, jadi kita sama kan ya. Tapi kalau cek ya, coba cek apa yang mereka katakan gitu ya. Semua tradisi-tradisi kuno yang mereka bilang kuno itu ya. Coba kita cek ya. Mungkin itu nggak terlalu kuno. Mungkin paling lama ya. Mungkin tuh 300 tahun yang lalu misalnya. Banyak tradisi-tradisi yang kita lakukan ya, pada hari ini sebagai yang kita kaitkan dengan dunia kuno, dengan orang Tionghoa kuno, itu nggak terlalu kuno gitu. Sampai ke dinasti Qing gitu, masuk ke dinasti Ming pun nggak gitu. Kalau kita mau ini sedikit side note ya, kalau kita mau ngomong tradisi, di dalam China ya, itu ada tradisi ada tradisi Kristen juga gitu.
sejak dinasti Yuan gitu. Itu 800 tahun yang lalu ya. Kekristenan itu sudah masuk gitu. Kalau kita ngomong-ngomong tentang tradisi kuno orang Tionghoa, Kristen juga di dalam gitu. Istrinya Kaisar Kublai Khan itu Kristen gitu. Itu Kristen. Jadi di dalam tradisinya Tionghoa. Tapi nggak pernah ada orang ngomong kan, oh tradisi Tionghoa ada Kristen, nggak pernah bilang ini dan itu Buddha dan apa. Tapi nggak tentu gitu. Buddha itu cuma di dalam tradisi Tionghoa ya. Sejak kira-kira dinasti Tang itu 1000 tahun yang lalu. Ya, 1000 tahun yang lalu itu nggak ada tradisi Buddha gitu. Jadi jangan bilang itu Buddha itu tradisi agama orang Tionghoa yang kuno. Enggak gitu, sama sekali enggak, bukan. Tapi poinnya adalah saya mau tekankan sekali lagi ya. Setiap generasi itu berbeda-beda gitu. Ya. Generasi setelah Yesus ya, abad pertengahan, reformasi, zamannya Musa, zamannya Daud, dan di zamannya Intertestament, di zaman di mana orang-orang Israel itu dibuang ke Babylon, itu semua berbeda. Dan di sini benar-benar kita bisa lihat fungsi dari, karena apokrifa adalah sekali lagi kitab-kitab yang disebarkan, yang dibaca, yang diresepsi di zaman itu, dan itu sungguh-sungguh kasih kita lihat ya dunianya mereka ya. Jadi secara partikular, secara spesifik ya, apokrifa ya, saya juga sudah singgung, itu akan menolong kita untuk mengerti perjanjian baru di dalam dua hal ya. Bisa tolong slide yang pertama ya, slide yang pertama. Next. Nah, ini significance of apokrifa ya. Jadi apokrifa ya, itu pertama-tama ya, menolong, itu penting karena dari apokrifa kita bisa lihat bagaimana tradisi-tradisi pengajaran-pengajaran perjanjian lama itu dibawa gitu, itu diadopsi di zamannya mereka. Dan kedua, apokrifa itu sungguh-sungguh menyinari dunia di mana Yesus dan juga rasul-rasul dan penulis Alkitab itu hidup, ya itu hidup. Ya. Dan dua poin ini sekali lagi, ya ini poin yang penting. Bagaimana perjanjian lama itu dihidupi, itu menunjukkan kepada budaya dan kehidupan mereka yang spesifik di saat itu gitu. Ya. Dan yang kedua ya, ini akan menyatakan sebetulnya sebagaimana sih ya, dunia yang dihidupi oleh orang saat itu ya, bagaimana sih dan bagaimana mereka mengaplikasinya gitu. Saya kasih satu contoh aja ya, gitu. Nanti di dalam salah satu bukunya kita akan sama-sama bahas kitab Judith ya, kitab Judith. Judith ya, seorang perempuan dan dia adalah protagonis di dalam cerita itu ya. Jadi Judith adalah seorang perempuan yang terus beriman dan yang akan menyelamatkan orang-orang Israel ketika semua orang sudah ketakutan. Ketika semua orang Israel sudah gagal, ya, sudah mundur. Ya. Judith itu tetap percaya. Dan Judith itu tetap kokoh dalam imannya. Dan dia sungguh-sungguh percaya, Judith ini. Dia sungguh-sungguh percaya kalau Israel itu tidak berdosa, ya, Tuhan pasti akan menyelamatkan mereka. Yang lain-lain udah lihat orang Asyur gitu ya, mereka sudah takut. Judith enggak gitu. Orang Israel enggak berdosa, Tuhan pasti menyelamatkan kita. Tapi enggak berdosa dalam hal apa? Enggak berdosa dalam tidak menyembah ilah-ilah palsu gitu. Jadi bagi Judith, ketika orang Israel tidak menyembah ilah-ilah, Tuhan akan menyelamatkan Israel, bahkan melalui tangan seorang perempuan. Jadi ada beberapa motif di sini ya. Motif perempuan misalnya. Jadi perempuan bisa menjadi juru selamat, ya. Perempuan bisa menolong. Ya. Itulah kenapa mungkin ya gereja mula-mula juga nggak terlalu sulit menerima Maria sebagai ibunya Yesus gitu. Dia sebagai tanda kutip ya penolong gitu. Penolong Yesus gitu. Karena Yesus kan Tuhan dan juru selamat. Tapi kenapa mereka bisa terima dengan lebih gampang, relatively easy gitu. Ya karena juga ya Judith itu pahlawan perempuan gitu. Dan itu sangat ditekankan di dalam ada satu background. Dan yang kedua yang saya mau tekankan adalah ini.
terhadap monoteisme, penekanan terhadap Tuhan yang esa. Sekali lagi, Judith itu percaya kalau mereka nggak menyembah ilahi, kalau mereka hanya menyembah satu itu, Tuhan itu pasti akan menyelamatkan mereka. Dan kita harus sadar ya, bahwa narasi yang paling penting di zamannya Intertestament, by the way Intertestament itu kitab terakhir ya, kitab terakhirnya Perjanjian Lama, ya, itu inter kan ya, di tengah-tengah gitu, Intertestament gitu. Ya ini tergantung perdebatan kitab terakhir bagi kita itu apa. Ada orang yang bilang ya kitab terakhir misalnya tuh Daniel atau apa gitu ya. Tapi ya ini kita bisa bilang zamannya ketika orang Israel itu dibuang lah ya. Ini dibuang gitu. Buang. Israel, ya, North dan South itu semua dihancurkan oleh Barat. Dan ini zamannya New Testament, Perjanjian Baru, PB gitu. Ya. Ini kan kira-kira mereka dibuang itu kira-kira 567 ya. Correct me if I'm wrong ya. Saya nggak lupa antara 567 atau 563 gitu ya. Kalau Israel itu kan kalau Yudea, kalau bangsa atas itu kan tahun 600 berapa gitu lah ya. Ya. Jadi yang North itu dihancurkan dulu, baru yang South gitu ya. Baru ini semua benar-benar hancur, mereka masuk ke Babylon gitu. Jadi periode ini ya, itu disebut sebagai intertestament periode gitu. Ini zamannya exile. Zamannya pembuangan. Ya, zamannya pembuangan. Jadi yang kita harus sadar adalah di zamannya pembuangan ya, narasi terbesar ya, poin yang paling penting bagi orang-orang Israel adalah penyembahan ilahi gitu. Penyembahan kepada ilah-ilah palsu. Ya. Karena Israel ya, bukan satu-satunya alasan, tapi alasan utama ya. Kenapa Israel akhirnya itu dihancurkan? Yerusalem itu akhirnya dijajah, dihancurkan. The very major itu gara-gara mereka tuh menyembah ilah palsu. Gitu. Ya. Bukan gara-gara mereka nggak taat, ya mereka manipulasi Tuhan. Bukan gara-gara mereka menolak Tuhan, bukan. Mereka menolak Tuhan, mereka manipulasi Tuhan, mereka kurang ajar sama Tuhan. Tuhan tuh nggak menghancurkan Yerusalem. Gitu. Tuhan tuh akhirnya hancurkan Yerusalem itu gara-gara ya, major reason, alasan utama, karena mereka tuh menyembah ilah palsu, Ini adalah grand naratif itu di dalam zamannya pembuangan. Karena kita sebagai pembaca Alkitab kita nggak sadar, kita nggak sadar betapa besarnya ya, signifikansinya kehancuran Yerusalem itu. Itu kehancuran Yerusalem bagi orang Israel di zamannya. Itu seperti perperangan dunia ketiga gitu, sama parahnya. Itu benar-benar major, benar-benar fatal gitu. Ya. Ketika Yerusalem, berarti kerajaan surga tuh nggak ada gitu. Kalau kerajaan surga tuh nggak ada, hadiran Tuhan itu nggak ada. Gitu. Mereka tuh nggak ada pengharapan. Ya. Kehancuran Israel is a very, 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 very big thing gitu, very big thing. Ya. Itulah kenapa kalau kitab Judith lagi, ya. Itu kenapa kita bisa mengerti, kenapa dia menekankan kita tuh nggak boleh berdosa dalam menyembah ilah palsu. Makanya dia percaya. Yang penting apa? Yang penting kita tuh menyembah kepada satu Tuhan, monoteisme. Sebelumnya kita dibuang gara-gara politeisme. Sebelumnya kita ada banyak ilah palsu di tengah-tengah kita. Itulah kenapa Tuhan murka dan Tuhan menghancurkan Israel, kita dibuang gitu. Sekarang, kamu tuh harus menyembah satu Tuhan yang esa. Ya. Monoteisme itu sangat-sangat ditekankan dan juga melalui kitab Judith. Ya. Bapak Ibu saudara sekalian ya. Kalau kita masuk ke Perjanjian Baru, ya, kita tuh bisa kritik orang-orang Farisi, orang-orang Saduki, penting agama dengan berbagai macam hal gitu. Mereka legalisme, ya, mereka nggak mengasihi orang, yang nggak tulus, etc. gitu. Tapi ada satu hal yang kita tuh nggak bisa kritik mereka gitu. Dan itu satu hal ini. Kita tuh nggak bisa kritik mereka sejak mereka dibuang sampai hari ini. Gitu. Yaitu apa? Yaitu mereka menyembah ilah palsu. Gitu. Nggak bisa. Sejak pembuangan, gitu. Seluruh Israel itu berubah. Gitu. Dulu Israel tuh menyembah ilah palsu, politeisme. Semua dewa juga mereka sembah kan. Baal, Asitoret, whatever gitu. Sejak nggak lagi. Gitu.
How significant itu, pembuangan itu. Mereka sejak membuang, mereka sungguh-sungguh menjadi agama monoteisme. Mereka sungguh-sungguh hanya menyembah Tuhan yang esa. Dan ini yang ditekankan di dalam kitab Judith. Kitab Judith. Kitab Judith itu historical atau enggak, itu narasi, itu novel atau enggak, itu enggak terlalu penting. Itu semua enggak penting. Yang penting apa? Yang penting itu adalah cerita yang diterima, dibacakan, diresepsi oleh orang-orang Yahudi di zamannya Yesus. Yang penting itu adalah ada pengaruhnya. Yang penting itu narasinya. Narasinya itu hidup. Narasinya itu hidup. Dan ketika kita sadar kitab Judith di Apokrifa, kita narasinya, dia tekankan kita kalau monoteis, kalau kita menyembah satu Tuhan, kita pasti menang. Ya, kalau kita mengerti ini, baru kita mulai klik itu, klik. Itulah kenapa ya. Di dalam perjanjian baru, di orang-orang Farisi, bagi orang-orang di dalam bait Allah, yang paling penting bagi monoteisme. Itu yang paling krusial. Yang lain-lain itu nggak terlalu penting. Kenapa? Karena bagi mereka, saya bukan dibuang gara-gara hal yang lain. Kami itu dibuang, bukan gara-gara hal yang itu dibuang, gara-gara kami menyembah ilah yang palsu. Itulah kenapa di dalam 10 hukum, ada 4 lagi yang mengurung itu, supaya mereka tuh nggak melawan 10 hukum itu. Ya. Mereka nggak menyembah ilah yang palsu. Ya. Itulah kenapa, untuk mereka, kalau saya nggak terlalu mempedulikan orang-orang ini, oke. Ya. Kita pernah tanya nggak, kenapa ya? Untuk mereka oke. Di orang miskin ya direndahkan aja, diremehkan. Kenapa itu oke gitu? Ya. Nggak peduli kepada orang-orang kafir gitu ya. Kafir ya, bagi mereka. Orang-orang non-Yahudi ya. Itu oke. Gitu. Kenapa mereka bisa hidup aja? Gitu. Ya. Dan itu kan bukan tinggi agama ya. Semua pengikut Yesus ya, Petrus, Yohanes juga, mereka bukan orang-orang yang mengasihi orang Samaria, apa. Enggak loh. Mereka sendiri juga diskriminasi loh terhadap orang-orang non-Yahudi ini, dan mereka fine gitu. Kenapa? Karena mereka pegang itu monoteisme. Yang penting adalah mereka menyembah satu Tuhan. Nah, poin saya, sekali lagi, kalau kita kembali ke Apokrifa, kita bisa lebih mengerti segala hal ini ketika kita baca kitab Judith. Karena ini kepercayaan mereka. Ini yang mereka paparkan, yang mereka aplikasikan kepada masyarakat di saat itu. Ya. Dan saya harap ya, dari penjelasan yang singkat ini, kita bisa lihat ya, at the very least ya, setidaknya, kenapa mempelajari Apokrifa itu menolong kita. Gitu. Kenapa itu penting. Ya. Karena di dalam membaca Alkitab, ya, seringkali saya sudah bilang, konteks saya nggak mau tulis. Konteks is king. Konteks itu raja. Ya. Dan konteks itu bermacam-macam. Konteks dalam buku, ya, konteks penulisan, konteks sejarah, konteks budaya. Itu semua sangat mempengaruhi kita bagaimana kita itu Alkitab, untuk bagaimana kita mengerti, bukan cuma membaca, mengerti ya, apa yang Alkitab itu nyatakan. Dan nanti kita di dalam buku-buku yang lain kita juga bisa lihat ya bagaimana itu ada signifikansinya, ada kaitannya dengan apa yang ditulis di dalam perjanjian baru gitu. Ada satu lagi sebetulnya itu, tapi kita nggak akan bahas sih itu. Dan itu kayaknya bukan termasuk, tapi highly debatable. Tapi kalau kita tahu ya, di dalam pertemuan yang belakang ini, itu ada, mereka menemukan satu kitab namanya kitab Solomon. Kitab Solomon, Testament of, itu beda dengan kitab Hikmat Solomon, ya. Testament of Solomon. Jadi Testament of Solomon, Solomon adalah figur yang bisa mengusir roh jahat, gitu. Mengusir roh jahat. Kita pernah pikir nggak ya? Kenapa Yesus ketika dia dipanggil disebut sebagai anak Daud? Kenapa ketika dia melakukan mujizat dia disebut sebagai anak Daud itu? Pernah nggak kita pikirin? Kita nggak ngeh loh kalau kita nggak tahu Apokrifa gitu. Kita nggak ngeh kalau kita nggak tahu budaya saat itu gitu. Karena apa? Karena anak Daud itu, kalau kita lihat dalam perjanjian lama, kan mereka seharusnya anak Daud itu kan nggak melakukan mujizat kan ya. Nggak ada kaitan di dalam perjanjian lama, oh anak Daud tuh harus mengusir roh jahat, harus melakukan mujizat, itu nggak ada gitu. Anak Daud itu kan, ya Solomon, Daud sendiri juga nggak melakukan mujizat, dia bukan dikenal oleh mujizat dia, Solomon juga nggak dikenal oleh mujizat dia gitu. Kenapa? Di zamannya Yesus, ketika Yesus melakukan mujizat, ya, dia disebut Daud gitu.
ya kaitannya ya di dalam apa yang mereka dipercaya di dalam budaya saat itu. Di saat budaya itu, mereka percaya melalui Testament of Solomon bahwa anak Daud, Solomon sendiri sebagai anak Daud, jahat. Itulah kenapa Yesus sekarang juga disebut sebagai anak Daud dalam relasinya itu. Nah, tapi ini sekali lagi ini cuma contoh ya. Contoh konteks-konteks bagaimana kita mengenal budaya saat ini untuk membawa kita lebih mengenal Alkitab. Oke, why-nya sudah selesai. Kita sekarang masuk ke what ya. Apa itu apokrifa? Ya, apa itu apokrifa? Sekali lagi, apokrifa adalah satu koleksi buku, ya, satu koleksi buku yang ditulis di zaman ya, books, banyak itu, bukan cuma satu tuh banyak. Ya. Dan apokrifa, ini data dasar aja ya. Apokrifa koleksi itu lebih tebal daripada Perjanjian Baru. Ya. Apokrifa persen dari Perjanjian Lama. Secara dokumen kuno, apokrifa itu bukan dokumen sepele gitu. Itu bukan satu hal yang kita buang saja, oh nggak penting gitu. Itu penting, lebih tebal daripada Perjanjian Baru gitu. Ya. Apokrifa sendiri itu artinya hidden, tersembunyi. Hidden. Dan apokrifa pertama kali disebut ya di coin, diberikan namanya ya. Itu muncul di abad keempat oleh Jerome. Ya. Jerome adalah orang yang menafsir Alkitab, menerjemahkan Alkitab ya, ke bahasa Latin gitu, ya, bahasa Latin. Dan dia menyebut kitab-kitab ini, satu set ini sebagai apokrifa, hidden books ya, buku-buku yang tersembunyi. Ya, dan nanti ada alasan kenapa dia demikian gitu. Basically dia tuh menolak apokrifa lah ya. Dan juga saya ada baca penafsir ya, mereka tuh bilang ya, kenapa itu disebut sebagai apokrifa dalam tradisi gereja itu karena ya itu adalah kitab-kitab yang harusnya kita baca di dalam kondisi tersembunyi gitu. Itulah kitab-kitab yang kita nggak seharusnya baca di tempat yang umum ya. Tapi basically ya, pada hari ini yang sebut kitab-kitab intertestament itu sebagai apokrifa ya, adalah orang-orang Protestan gitu, orang-orang Kristen. Ya. Tujuannya itu cukup jelas, karena emang kita itu kan menolak apokrifa kan ya. Itu buku-buku ini, itu kenapa buku yang tersembunyi? Karena kita nggak terima itu sebagai buku dalam kanonisasi. Itu bukan salah satu bagian dari Alkitab. Jadi orang-orang Kristen di dalam tradisi kita seringkali menyebut itu apokrifa gitu. Ya. Kita walaupun ya kita tahu bahwa apokrifa itu ditulis oleh orang-orang Yahudi, ya, pakai cerita-cerita firman Tuhan, ya, pakai cerita Perjanjian Lama, manapun kita nggak terima itu sebagai bagian dari kanonisasi itu. Nggak terima itu sebagai kanonisasi. Sebetulnya orang-orang Yahudi sendiri nggak terima itu sebagai kanonisasi gitu. Jadi yang diterima oleh orang Yahudi sendiri hanya Perjanjian Lama yang kita pegang pada hari ini. Apokrifa itu tidak termasuk. Tetapi ya, di dalam Katolik dan dalam Ortodoks Timur, ya, apokrifa itu canonical gitu. Apokrifa itu sebagian dari Alkitab. Itu norma. Itu dianggap sebagai firman Tuhan. Kita enggak, tapi mereka anggap itu firman Tuhan. Tetapi mereka tidak menyebutnya sebagai apokrifa. Mereka disebut sebagai deuterokanon, ya, deuterokanon. Deuterokanonisasi. Deutero artinya sekunder ya. Ini deutero artinya secondary. Sekunder ya. Jadi itu adalah kitab yang sekunder. Ini kitab tetap firman Tuhan tetap itu. Tapi ini adalah kitab yang dan bagi di dalam teologi mereka ya. Ini menjadi satu hal yang sangat rumit. Tapi kita nggak terlalu mendalaminya ya. Karena bagi Katolik dan juga Timur Ortodoks ya,
Alkitab perjanjian lama proto kanon. Proto kanon artinya ya first. Yang ini tuh kedua gitu. Tapi walaupun ini ada proto, ini ada deutero, tapi ini semua tetap adalah firman Tuhan. Ya, relasinya bagaimana? Ya, apakah itu secara derajat itu sama? Apakah cuma gagal? Bagaimana kita berinteraksi dengan hal ini? Ini bukan masalah kita, ini bukan masalah kita karena kita itu nggak menganggap apokrifa ya sebagai kanonisasi gitu. Ya. Jadi sekali lagi ya untuk Roma Katolik dan juga untuk Timur Ortodoks, ya, mereka tuh nggak sebut sebagai apokrifa tapi deuterokanon. Jadi kita harus bisa membedakan ya, kita harus bisa membedakan yang namanya deuterokanon dan juga apokrifa gitu. Karena apa? Karena kita seringkali anggap mereka tuh sinonim. Itu sama. Kita sebut apokrifa, deuterokanon sebagai orang Protestan. Itu semua everything the same gitulah ya. Itu kitab-kitab yang di luar kanonisasi gitu. Tapi bagi mereka tuh beda karena apa? Karena buku yang mereka anggap itu dalam kanonisasi itu berbeda gitu. Ya. Kanonisasi itu lebih luas daripada deuterokanon. Ya. Yang dianggap Roma Katolik dan yang oleh Timur Ortodoks itu berbeda gitu. Saya langsung bisa kasih lihat slide-nya. Jadi deuterokanon di dalam Katolik ya itu ada 7 buku gitu. Ya. Tobit, Judith, Wisdom, ya Wisdom Solomon, Sirach dan 2 Makabe, Baruch, dan mereka tuh ada tambahin bagian dari kitab Daniel dan Esther. Ada 7 buku ya. Kalau dalam Ortodoks Timur ya, Timur. Next. Ada satu slide lagi. Mereka tuh terima semua 7 buku itu dan mereka menambahkan 2 Esdra, surat Yeremia, ya, doa Manasia dan 4 Makabe. Ya. Jadi ini yang namanya Katolik dan Timur Ortodoks. Bagi kita semua hal ini Makabe, 2 Makabe itu semua hal ini itu apokrifa. Itu kanonisasi iman kita gitu. Dan pertanyaan sekarang ya di dalam introduksi kita yang penting adalah ketika Katolik dan Timur Ortodoks, ketika mereka mengakui apokrifa sebagai deuterokanon, apakah sekarang mereka sudah menambahkan firman Tuhan? Ya ini kan penting bagi kita ya, khusus dalam Protestan ya. Kita akan terus menekankan ya bahwa Alkitab itu sudah sempurna. Kita nggak menambahkan, mengurangi. Bahkan bagi mereka yang menambahkan dan mengurangi, kita langsung kutip kitab Wahyu pasal 22, barang siapa yang menambahkan dan mengurangi akan langsung dikutuk gitu kan ya. Orang yang berani sentuh ya, berani-beraninya lu sentuh Alkitab, kurangin, ya you masuk neraka gitu loh. You bukan bagian dari kita gitu. Ya. Apakah sekarang Katolik dan Timur Ortodoks mereka bisa disebut demikian? Apakah kita sekarang masukin mereka ke dalam kategori bidat gitu, sama seperti Mormon dan Saksi Yehova. Mormon sama Saksi Yehova mereka kan juga menggantikan Alkitab kan ya. Mereka mengedit itu Alkitab. Ngomongnya sih Alkitab itu tertentu ya, itu udah diganti-ganti, udah dikoreksi sama mereka gitu ya. Yang bukan saudara seiman. Ya. Karena apa? Karena mereka sekarang sudah menambahkan firman Tuhan. Ya, mereka itu patut untuk semua dibuang gitu. Kayaknya itu bukan posisi kita sendiri. Tapi saya mau menjawabnya dari sejarahnya sendiri ya. Kalau kita kembali ke dalam sejarah, perkembangan itu agak sedikit rumit ya. Karena manuskrip Alkitab yang awal-awal ya, banyak juga yang mengandung apokrifa gitu. Banyak di abad keempat, dari abad kelima. Dan itu kan cukup dekat dengan waktunya Alkitab itu dikanonisasi. Alkitab tertentu di saat itu, mereka itu juga
menerima apokrifa, khususnya yang Katolik 7 buku itu, 7 buku itu. Dan banyak bapak-bapak gereja yang kita sangat hormati itu, mereka itu juga terima apokrifa gitu sebagai firman Tuhan. Ya. Di gereja mula-mula, ya, di Barat Tertullian, ya. Tertullian yang memberikan kita terminologi Tritunggal, itu dia terima apokrifa. Kalau di timur ada Origen, ada Athanasius, mereka juga terima apokrifa. Tapi nanti masuk ke abad keempat, ya, Jerome, ini tokoh yang penting itu, Jerome, yang menerjemahkan Alkitab Perjanjian Lama bahasa Ibrani dan Perjanjian Baru dalam bahasa Yunani ke bahasa Latin. Ya. Itu kita punya Alkitab pada hari ini. Ya. Dalam derajat tertentu tuh semua tuh berhutang kepada Alkitab yang bahasa Latin ini gitu. Ya. Jerome dia tuh nggak setuju. Gitu. Dia tuh nggak setuju apokrifa dimasukin ke dalam kanonisasi gitu. Jadi Jerome sendiri ada membaca kitab-kitab ini, dia memakai kitab-kitab ini, dia mengutip kitab-kitab ini, tapi dia nggak pernah menganggap ini adalah kanonisasi, dan bagi Jerome sendiri ya, dia memakai kitab apokrifa untuk menegakkan Jerome itu Katolik. Jadi dalam tradisi Katolik sendiri, ada suara-suara yang menantang pemakaian apokrifa gitu, apokrifa. Jadi Jerome menantang. Nanti di abad kelima adanya Agustin. Agustin sendiri yang kita sangat hormati ya. Agustin itu setuju apokrifa gitu. Dia setuju apokrifa dimasukin sebagai firman Tuhan. Ya, ini Agustin, the Great Agustin, the Great Agustin. Dan basically ya, sejak Agustin sampai gereja itu terima apokrifa sebagai gereja Katolik, maksudnya terima apokrifa sebagai firman Tuhan itu. Ya. Dan yang kita perlu tekankan ya adalah sebetulnya ya dari zamannya Agustin abad ke-13 ya, jadi abad 5 sampai abad 5 itu 800 tahun. Apokrifa itu nggak berperan sama sekali. Apokrifa adalah sekunder, deuterokanon. Gereja sepanjang 800 tahun ini itu nggak memakai apokrifa untuk menegakkan doktrin apapun. Bilang itu anak buangan, anak tiri gitu. Tapi sampai abad 13 ya, gereja ya, itu mulai dengan konsep purgatori. Itu mulai dari abad 13. Api suci, api menyucikan dosa gitu ya. Itu dimulai di abad 13 dan mereka tuh memakai kitab 2 Makabe pas 45 sampai 46. Dan dari sini berkembanglah ke dalam konsep berdoa kepada orang yang sudah meninggal, dan juga nanti masuk kepada indulgences, jual-jual tiket menghapus dosa ya, yang Luther itu tolak di dalam zaman reformasi. Dan itu semua mulai dari abad 13. Dan itu didasari oleh 2 Makabe. Itulah kenapa nggak heran ketika masuk ke reformasi, ya, para bapak-bapak reformator termasuk Luther, Calvin, Zwingli, semua, ya, mereka tuh menolak apokrifa sebagai bagian dari kanonisasi gitu. Ya, kita nggak terima. Ya. Luther tetap menaruh apokrifa 7 buku Deuterokanon ini di dalam appendix Alkitab terjemahan Jerman yang dia lakukan gitu. Dia nggak membuangnya. Luther itu nggak membuang. Dia tetap masukin ke dalam Alkitab yang dia terjemahin. Bahkan di dalam lingkaran Protestan ya. Kita hari ini kan Alkitab yang ada juga penerjemahan apokrifa. Ya. Tapi ini ya singkat sejarah tentang apokrifa, apa yang saya mau tekankan. Di dalam sejarah gereja ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tuh reform gitu. Di tradisi gereja gitu. Tradisi is not nothing bagi kita ya. Di dalam sejarah gereja yang saya mau tekankan adalah Deuterokanon, apokrifa ya, itu tidak pernah dianggap sebagai jahat gitu. Ya. Kalau emang itu jahat ya, kalau emang itu ngawur, ya, kalau emang itu nggak ada nilainya, Luther tidak mungkin akan appendixnya gitu. Kalau emang itu bersampah, ya, Luther buang aja. Ngapain dia terjemahin? Tapi the fact is, dia tuh terjemahin. Dia masukin ke dalam Alkitab yang terjemahin. Dan sekali lagi, coba lihat kepada sejarah gereja ya. Masalah apokrifa
kanon, sebagian dari kanon atau tidak ya. Itu satu hal yang sangat-sangat rumit. Tapi itu bukan pembicaraan kita pada malam hari ini. Tapi nggak sesimpel, oh ya, ini pasti bijak gitu. Nggak sesimpel itu. Karena gereja juga pernah mengakuinya dari firman Tuhan. Tapi sifatnya bagaimana, derajatnya sampai mana, ya itu masalah yang kedua. Ya. Jadi saya harap ketika kita itu membaca dan pelajari apokrifa atau orang pun yang merasa terganggu, oh ini kan kitab ngawur, ini kitab jahat, ini kan kitab yang mendukung doktrin-doktrin yang salah. Tapi ya sekali lagi ya, posisi kita tuh cukup jelas, kita protes itu nggak ada masalah gitu loh. Kita nggak gitu. Bagi kita itu bukan firman Tuhan. Bagi kita tuh simpel gitu. Itu bukan firman Tuhan. Jadi kita bisa mempelajari kitab apokrifa sama seperti kita mempelajari kitab-kitab yang lain gitu. Kita belajar buku-buku yang lain untuk menolong kita membaca Alkitab. Kita mempelajari untuk kita bisa lebih mengerti sejarah. Ya. Itu menolong kita membaca Alkitab. Kita baca buku-buku ethics ya. Bagaimana itu bisa menolong kita membaca narasi. Itu semua juga buku sekuler kan ya. Hati dan sikap yang sama ketika kita membaca buku-buku. Jadi yang terakhir pada hari ini, apokrifa itu secara literatur itu sifatnya apa sih? Gampang aja ya, cuma ada dua kategori. Apokrifa itu ada apokrifa bisa dibagi dua macam, narasi, ini mirip dengan perjanjian lama dan perjanjian baru juga, narasi dan juga diskursus. Narasi itu cerita, story, diskursus yaitu ya seperti Mazmur ya, Mazmur itu diskursus itu, Psalms, Proverbs ya. Itu secara narasi itu bisa menjadi itu bisa menjadi satu narasi yang sifatnya bersejarah seperti Makabe ya. Kalau hari ini di bulan Desember orang Kristen merayakan Natal, orang Yahudi Hanukkah itu ceritanya itu dari kitab Makabe gitu. Ya itu bisa jadi secara narasi mereka sifatnya bisa menjadi historical, tetapi itu juga bisa ya itu bukan historical, itu pseudo. Jadi mereka hanya memakai nama orang-orang di perjanjian lama, tapi itu bukan kejadian sejarah. Ya, jadi mereka bilang gitu ya, mereka melawan bangsa Asyur, itu pasti jelas-jelas itu bukan cerita yang asli. Nanti ada buku doa Manase. Manase itu menuju ke ya, itu pasti bukan ditulis oleh Manase dan seterusnya gitu. Ya. Jadi ketika kita mempelajari buku-buku apokrifa, ya poinnya itu bukan mau cek benar-benar sejarah atau tidak, ya. Bahkan kita cek, kita bukan mau telusuri ya doktrin mereka benar atau tidak, itu bukan gitu. Tapi kita mau mempelajari buku-buku apokrifa satu persatu ya. Khususnya mungkin dalam seri ini kita hanya bahkan bahas 7 buku ya, 7 buku yang dipegang oleh Katolik itu ya. Sekali lagi, dunianya Yesus itu seperti apa gitu. Itu penting. Dunianya Yesus itu seperti apa? Orang Yahudi di saat itu tuh seperti apa? Pengharapan mereka itu ya, apa yang mereka pegang, apa mereka nantikan, apa yang mereka. Dan saya percaya ketika kita menggali lebih dalam lagi ya kitab-kitab apokrifa, ini akan sangat menolong lebih mengerti apa yang sudah catat dalam perjanjian baru. Oke, untuk malam hari ini sampai di sini saja. Ini hanya satu introduksi awal. Di pertemuan berikutnya kita akan langsung masuk ke bukunya ya.